Bismillah. الفاتحة على نية أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف قلوبنا ويشفي مرضانا ويرحم موتانا ويقضي جميع حاجاتنا الدنيوية والأخروية حسيا مع نبي ظاهرة وباطنة بجاه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة خصوصا إلى سيدنا الوليد وإلى حسن بن أحمد بن محمد بن سالم الكف أن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة في هذا الدرس المبارك. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصير أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد. Jemaah Majelis Taklim hari Jumat malam Sabtu yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan kajian kita pada kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah buah karya dari Al-Habib Hasan bin Ahmad Al-Kaf, mari kita bersama-sama nazar i'tikaf agar pahala ngaji kita disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nazartul i'tikaf fi hadzal masjid muddata iqamati fihi lillahi ta'ala. Mari kita melaksanakan nazar i'tikaf dalam hati kita masing-masing. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bab baru. Sebelumnya kita mengkaji tentang sunnah-sunnah mandi. Sunnah-sunnahnya mandi. Kita mandi wajib, di situ ada sunnah-sunnahnya. Kemudian kita masuk pada bab baru yaitu al-aghsalul masnunah. Mandi sunnah. Kalau sebelumnya adalah sunnah-sunnahnya mandi, tapi sekarang adalah mandi sunnah. Mandi sunnah itu apa aja? Wahiyya katsiratun. Kata beliau di dalam kitab ini disebutkan wahiyya katsiratun. Mandi sunnah itu sangat banyak. Mandi, jadi ada mandi itu ada mandi wajib. Mandi wajib itu ya mandi setelah haid, mandi setelah nifas, mandi setelah junub, mimpi basah. Tapi ada mandi yang sehari-hari kita bisa mendapatkan pahala di situ. Telah kita sebutkan bahwa sehari-hari itu ada adah, kebiasaan, ada ibadah. Kebiasaan sehari-hari kita itu ada kalanya dua, ada kalanya ibadah, ada kalanya adah. Kalau ibadah itu ya seperti kita melaksanakan sholat 5 waktu, seperti puasa, seperti sholat sunnah, sholat tahajud, sholat duha, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sunnah-sunnah yang kita lakukan sehari-hari itu ibadah. Kita mendapatkan pahala. Tapi yang kedua ini juga ada yang namanya adah. Adah ini lebih umum, lebih umum daripada ibadah. Kenapa kalau kok seperti itu? Karena setiap adah itu kebiasaan. Setiap kebiasaan itu belum tentu ibadah. Tapi kalau sudah ibadah, mesti kita itu sudah membiasakan ibadah tersebut dan kita mendapatkan pahala terhadap itu.
Tapi kalau ada kebiasaan itu belum tentu ibadah. Ya, seperti apa? Seperti kita berjalan. Jalan itu kan ibadah. Jalan itu kan kebiasaan. Makan itu kan biasa, kebiasaan. Tapi apakah kita sudah mendapatkan pahala? Belum tentu. Kita lihat dulu. Seperti kita makan, tidur. Tidur itu juga kebiasaan. Ya, kebiasaan itu. Kemudian apa lagi? Jalan-jalan itu kan kebiasaan. Jogging itu kan kebiasaan. Olahraga itu kebiasaan. Setiap hari. Bangun, tidur jam berapa itu kebiasaan. Kemudian apapun yang kita lakukan sehari-hari itu ada kalanya ibadah, ada kalanya ada itu kebiasaan. Nah, kebiasaan ini ternyata bisa kita ubah menjadi ibadah. Dengan apa? Hanya dengan satu kuncinya. Apa nih? Dengan niat. Oke. Dengan apa? Dengan niat. Misal kita makan nih, kita makan. Makan itu kan kebiasaan, bukan ibadah. Makan itu kebiasaan apa ibadah? Kebiasaan gitu. Tapi kebiasaan itu bisa berubah menjadi ibadah. Gimana caranya? Dengan niat. Niatnya apa? Saya niat makan ini supaya kuat sholat. Saya niat makan ini supaya niat ngajar. Misalnya gitu. Saya niat makan ini supaya kuat mencari nafkah. Saya niat makan ini supaya kuat untuk baca sholawat. Saya niat makan ini supaya kuat baca Al-Quran. Niatnya berapa? 5. Kebiasaannya 1, makannya cuma 1 kali kan, tapi pahalanya 5. Ini bisnis akhirat ya. Pahalanya 5. Padahal kebiasaannya cuma makan cuma 1 piring, tapi pahalanya 5. Apakah itu terjadi? Iya, terjadi. Malaikat sudah mencatat pahala-pahala masing-masing itu. Mandi, termasuk mandi. Mandi itu kan kebiasaannya. Kebiasaan. Tapi mandi itu bisa berubah menjadi ibadah jika kita rubah dengan niat tadi. Misal nopo, huslul Jumu'ah. Yang pertama adalah huslul Jumu'ah. Mandi Jumat. Hari ini tadi wa huwa afdaluha, yaitu mandi Jumat itu adalah mandi yang paling afdal daripada mandi-mandi yang lain. Li'annahu, kenapa? Li'annahu qila biwujubihi. Karena itu ada yang mengatakan mandi Jumat itu wajib. Ya. Ada sebagian kita kalau mazhab Imam Syafi'i kita disunahkan kita disunahkan untuk mandi sunnah Jumat. Wa yadkhulu waqtuhu, dan waktunya kapan? Waktu mandi Jumat itu disunahkan itu mulai kapan? Kan ada waktunya Kan ada waktunya. Kalau kita sholat Idul Fitri itu waktunya kan pendek ya. Itu kan nggak sampai nanti sore, kan enggak ada waktunya. Sholat duha ada waktunya. Mulai waktu duha mulai sekitar jam 6 itu sudah mulai waktu duha. Sampai kapan? Sampai waktu istiwa. Waktu napa? Istiwa. Waktu istiwa itu napa? Waktu istiwa niku adalah sudah mau mendekati zawal. Istiwa itu sudah matahari sudah hampir di atas. Hampir bukan di atas, hampir di atas. Jadi sudah mendekati waktu zuhur. Kalau sudah waktu mendekati waktu zuhur sudah tidak diperkenankan untuk melaksanakan sholat duha karena waktunya sudah habis. Jam 7, 8, 9, 10, sekitar jam 10 itu sudah habis waktunya sholat duha. 4 jam. Ada waktunya. Itu waktu sholat duha yang ada waktu istiwa tadi, terbatas tadi, itu mulai hari Sabtu sampai Kamis. Mulai apa? Mulai hari Sabtu sampai Kamis. Itu sholat duhanya terbatas. Tapi khusus hari Jumat, khusus hari Jumat waktu istiwa itu tidak ada. Jadi waktu sholat duha berakhirnya
itu kapan? Khusus hari Jumat, itu waktu azan pertama sholat Jumat. Itu sudah habis waktunya. Jadi bukan waktu istiwa. Jadi waktu istiwa itu hanya berlaku selain hari Jumat. Kalau sudah masuknya waktu Jumat, tidak ada waktu istiwa. Jadi walau sekarang waktu sholat zuhur itu jam 11.30 ya. Jam 11.22 atau jam 11.30, sekitar jam itu ya. Nah, kita sholat duha jam 11.15 boleh. Tapi kalau hari biasa itu jam setengah 11 itu sudah siang, sudah tidak diperkenankan untuk sholat duha. Jam 11 kurang seperempat itu sudah bukan waktu duha itu. Itu di luar hari Jumat. Tapi di waktu hari Jumat itu waktunya membentang sampai azan pertama sholat Jumat. Jadi walaupun sholat jam 11.20 atau jam 11.15 itu boleh sholat duha. Oke. 11 sholat duha. Jam 11.15 boleh sholat duha. Di luar hari Jumat jam 11 saja itu sudah tidak bisa sholat duha. Jadi sholat duha di hari Jumat itu agak santai. Ya, sholat duha di waktu Jumat itu agak santai. Sekarang tandang gawe dulu, jam dulu sampai nanti jam 10 mandi, jam 11 berangkat ke masjid, jam 11 lebih 10 masuk masjid dan sholat duha sekalian. Boleh. Ya, waktu istiwa itu tidak berlaku di waktu hari Jumat. Ya. Kenapa? Karena sayyidul ayyami yaumul Jumu'ah. Katakan Nabi, tuannya atau kepala hari itu adalah hari Jumat. Hari rayanya hari Muslim itu hari Jumat. Ya. Itu khusus hari Jumat. Nah, itu ada waktunya. Ada waktunya. Sholat asar pun ada waktunya. Sholat duhur juga ada waktunya. Sholat subuh ada waktunya. Ada waktu awal sampai akhir itu ada. Mandi Jumat pun ada waktunya. Ya, mandi Jumat itu mulai kapan? Yadkhulu waqtuhu bitulu'il fajr. Waktunya maksudnya adalah pada saat terbit fajar atau azan subuh. Azan subuh itu misal azan ya. Azan, pas azan itu mandi. Allahu Akbar, mandi. Itu sudah boleh. Sudah boleh apa? Mandi apa? Mandi Jumat. Itu sudah boleh. Ya, sudah boleh. Sampai kapan? Sampai wa yakhruju waqtuhu bil ya'si min huduril Jum'ah. Pada saat dia berangkat Jumat itu sudah gugur. Ya, misalnya dia sudah sampai masjid, dia mandi Jumat, mandi Jumat sekitar jam 10 atau jam 11, kemudian dia berangkat. Nah, pada saat berangkat itu sudah gugur, sudah sunnah mandi Jumat itu sudah tidak ada. Ya, bil ya'si min huduril Jum'ah. Wa yusannu, itu waktunya. Jadi misal orang masuk masjid, kemudian dia kan sudah mandi tadi di rumah. Kemudian dia masuk masjid, dia ongkap lagi, dia mandi. Saya tak mandi sunnah lagi aja. Itu sudah tidak bisa. Kenapa? Karena sudah dilakukan tadi. Sudah dilakukan tadi. Jadi waktunya itu sudah gugur pada saat dia berangkat Jumat. Sudah tidak ada kesunahan lagi. Sunnahnya sudah dilakukan. Ya. Wa yusannu liman yuridu ayyahdurul Jumu'ah. Dan disunahkan mandi Jumat itu bagi orang yang ingin menghadiri sholat Jumat. Bagi yang tidak hadir sholat Jumat, ya enggak. Ya. Wal afdal ta'khiruhu 'inda iradatil khuruji lis-shalah. Afdalnya mandi Jumat itu kapan? Yaitu ketika dia mengakhirkan berangkat ke masjid untuk sholat Jumat. Itu paling afdalnya. Takhiruhu, mentakhirkan waktu dia mau berangkat ke masjid. Misalnya dia mau berangkat ke masjid jam 10. Jadi afdalnya dia mandi itu ya jam 10 kurang itu yang pada saat dia mau berangkat Jumatan. Bukan dia mandi habis subuh tadi. Habis subuh tadi. Itu afdalnya. Tapi kalau orang itu mau melaksanakan sunnah mandi Jumat,
lebih baik dia pada saat mau Jumatan. Itu lebih afdal. Nah, bagaimana bagi yang anak-anak sekolah itu? Kan ada sekolah yang sudah balik. Itu bagaimana? Apa mandi di sekolah saja? Oh, sekarang hari Jumat nih, nanti mandi dulu ya sebelum masuk ke masjid, sebelum Jumatan. Gimana? Disiasati agar dia mendapatkan kesunahan mandi Jumat, dia laksanakan sebelum dia berangkat ke sekolah. Berangkat sekolah jam berapa sih? Jam 6 paling ya. Jam 6 kurang seperempat atau jam setengah 6 dia sudah bisa mandi Jumat. Dia niat nawaitul ghusl di sholat Jumat. Itu sudah boleh. Kenapa? Karena dia tidak memungkinkan untuk mandi di sana di sekolah. Di sekolah tidak memungkinkan. Jadi dia mendapatkan kesunahan itu pada saat dia pagi. Sebelum berangkat ke sekolah, dia mandi itu sekalian untuk diniati mandi sholat Jumat. Ya, biasanya itu kalau sudah biasa dia, oh sekarang hari Jumat, saya niat mandinya untuk sholat Jumat nanti. Walaupun sholat Jumatnya nanti, tapi mandinya sekarang tidak apa-apa. Diperbolehkan. Jadi mandi Jumat itu disunahkan untuk yang mau berangkat sholat Jumat. Sekarang yang kedua. Yang kedua, derajat kedua. Kan ini banyak ini, usul banyak ini. Ada sekitar 13 kalau di kitab ini. Ghusl Aidain. Yang kedua adalah mandi sebelum berangkat ke sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Kapan itu waktunya? Kan ada waktunya lagi. Min muntasafil lail, dari tengah malam. Jadi jam 12, setelah jam 12 itu sudah boleh mandi Idul Fitri atau Idul Adha pada saat setelah takbiran. Misalnya dia semangat takbiran mulai habis sisa sampai Allahu Akbar sampai jam 8, jam 9 nyambung, jam 10, jam 11, jam 12. Setelah itu wis saya tak mandi dulu aja, nanti sebelum subuh biar saya langsung bangun dan langsung sholat subuh. Nanti sebelum sholat Idul Fitri, sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha saya tidak mandi lagi. Seperti itu, mau seperti itu monggo, tidak apa-apa. Ya, monggo. Jam 2 bangun, mandi langsung. Nawaitu al-ghusl li sholat Idul Adha, di sholat Idul Fitri boleh. Tahajud jam 3:30 dia bangun, kemudian dia langsung mandi, sekalian sholat tahajud menghidupkan malam Idul Fitri atau Idul Adha, sekaligus dia nanti persiapan untuk sholat subuh, nyambung dia nanti takbiran setelah sholat subuh sampai sholat Idul Adha atau Idul Fitri, nanti nyambung dia tidak pulang lagi sehingga dia langsung nyambung sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Seperti itu boleh. Jadi startnya itu sejak tengah malam, sejak tengah malam. Min muntasafil lail. Wa yakhruju waqtuhu. Nah ini waktu mandi Idul Fitri atau Idul Adha itu habisnya kapan? Apakah sama dengan Jumat tadi? Kalau Jumat tadi kapan berakhirnya? Pada saat dia berangkat ke masjid. Nah ini sholat Idul Fitri atau Idul Adha, mandi untuk hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu kapan berakhirnya? Biwuru bisyamsi, pada saat terbenamnya matahari. Jadi lebih luas waktunya. Misalnya setelah sholat Idul Fitri kita kan biasanya sarapan dulu, terus habis itu salam-salaman, selesai, ayo kita riayan ke sana. Ya misalnya. Kemudian sampai jam 8, jam 9 nyambung sampai sebelum zuhur, dia riayan ke sana ke sini. Kemudian habis zuhur dia ke saudaranya, aku kok ongkep, saya tak mandi lagi. Mandi apa ini? Mandi sunnah lagi. Boleh. Habis zuhur misalnya atau sebelum zuhur, ongkep aku, ini panas. Aku tak adus yo, nggih monggo adus, wis ana adus wis bebas. Biasanya kan gitu di saudaranya. Langsung mandi aja, sekalian diniati sunnah Idul Adha atau Idul Fitri, tidak apa-apa. Nanti ketika sore dia yang wis pura sing akeh, habis itu kita mau lanjut ke sana, mau lanjut lagi. Terus riayan full sampai sekitar mau menjelang maghrib jam 17, jam 17.22 misalnya. Oh, saya jam 17 dia ngobrol santai sama keluarga ya. Setelah itu jam 4:30 dia mau mandi wong kemana aku? Soalnya ini panas. Wes aku tak mandi. Oh, terus mandi lagi dia. Mandi apa? Boleh dia diniati untuk mandi Idul Fitri atau Idul Adha. Kalau Idul Adha nanti habis ini dia habis menyembelih. Ya habis menyembelih, dia menyembelih
sampai sampai zuhur misalnya, zuhur tadi sudah mandi sebelum Idul Adha, sudah mandi, tapi pada saat dia habis bismillah, kemudian dia nyambung sampai siang sampai asar dia mandi lagi, mandi sekaligus membersihkan bekasnya itu ya, bekasnya boleng tadi. Kemudian dia mandi dengan niat sunnah Idul Adha, boleh, berarti kepalanya 2. Tadi pagi sebelum sholat duha, sebelum Idul Adha sama menjelang maghrib tadi itu. Okay. Tapi pada saat maghrib sudah habis maghrib sudah tidak ada kesunahan Idul Adha, tapi takbiran masih disunahkan sampai akhir hari tasyrik. Ini khususnya mandi saja. Jadi untuk Allah Subhanahu wa taala menghormati dan memberikan rahmat kepada hambanya untuk melakukan mendapatkan pahala melalui mandi Idul Fitri atau Idul Adha. Wa yusannul ghuslu lil yaum. Disunahkan mandi itu karena harinya. Jadi nawaitul ghusl liyaumil Idul Fitri. Saya niat, kalau nggak bisa bahasa Arab boleh pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa pun tidak apa-apa. Allah Taala sudah ngerti. Yeah. Saya niat mandi untuk hari Idul Fitri. Saya langsung jebur-jebur. Yeah. Saya niat mandi Idul Adha, langsung jebur-jebur. Itu dapat pahala, Bon. Padahal ini loh, kita di kamar mandi itu masih dikasih ganjaran, masya Allah. Kita masih di tempat yang kotor itu loh, itu masih ada potensi atau waktu untuk kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya Allah sangat luas sekali gitu. La liman yuridu huduras salah. Ini disunahkan untuk harinya, bukan orang yang mau menghadiri sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi fayusannu walau min haidin. Disunahkan walaupun orang haid. Orang haid kan nggak boleh sholat ya, nggak boleh sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Tapi mandinya itu boleh, tetap disunahkan bagi orang yang haid. Saking dimuliakannya hari Idul Fitri dan Idul Adha nanti ya. Wa ghairi mumayyiz ya, karena yang dekat itu Idul Adha, jadi disunahkan ya selain Idul Kurban, selain sedekah daging, tapi juga disunahkan mandi ya. Membentang mulai tengah malam sampai waktu maghrib ya. Waktu maghrib insya Allah nanti kalau nggak salah bertepatan juga pada hari Jumat juga ya. Hari Jumat juga, jadi niatnya bisa 2 waktu Jumatan nih ya. Waktu mandinya 1 tapi niatnya bisa 2, sunnah Jumat dan sunnah Idul Adha. Tadi sudah mandi, tidak apa-apa walaupun sudah mandi. Tadi kan Idul Adha tadi sebelum ke masjid ya. Tapi pada saat mau berangkat ke masjid itu niatnya 2. Niatnya mandi Jumat dan mandi Idul Adha. Mandinya 1 tapi pahalanya 2. Seperti tadi, orang makan niat apa tadi? Biar kuat sholat, biar kuat ngajar, biar kuat zikir, biar kuat baca Quran, biar kuat sholawat 5. Tapi amalnya 1. Itu keistimewaan umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Umat terdahulu tidak ada yang seperti itu. Hanya kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Umurnya pendek. Hasadu ummati ma baina 60 wa 70. Panennya umat itu antara 60 dan 70. Ya. Tapi walaupun seperti itu pahalanya banyak sekali. Ya, sampai Nabi Musa itu sampai iri sampai. Nabi Musa itu sampai iri. Ya Allah, disebutkan di dalam kitab Sabilul Intikar karanya Imam Abdullah bin Al-Haddad itu disebutkan bahwa Nabi Musa itu ngiri. Ya Allah, saya melihat di Lauhul Mahfuz. Saya lihat di Al-Wah. Saya melihat ada seseorang yang setelah melakukan dosa-dosa kecil kemudian mereka itu membasuh wajah mereka, membasuh tangan, itu pun sudah Engkau ampuni ya Allah. Apakah itu umatku ya Allah? Tidak, itu bukan umatku. Ummatu Ahmad. Mereka itu adalah umatnya Rasulullah SAW. Ya Allah, mereka melakukan gerakan takbir ke sini, kemudian sujud
Dan mereka itu adalah mi'raj. Mi'rajnya mereka para umat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat mereka sholat. Setelah mereka sholat, sholatnya itu keangkat. Itu siapakah ya Allah? Apakah mereka umatku? Tidak, itu mana? Ummatu Ahmad. Mereka adalah umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terus gitu. Mereka mengeluarkan sedekah sedikit, tapi pahalanya banyak. Apakah mereka itu umatku, wahai Allah? Tidak, itu ummatu Ahmad. Mereka adalah umatnya Rasulullah SAW. Sebagian ulama mengatakan kalau Rasulullah itu di langit itu terkenalnya adalah nama Ahmad. Kalau di bumi terkenalnya adalah Muhammad. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Okay. Itu Nabi Musa itu iri sampean. Kemudian di terakhir, ya Allah, kalau gitu jadikanlah saya sebagai umatnya Kanjeng Nabi. Masya Allah. Nabi itu kepengen menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Ummatu Ahmad. Ya Allah, jadikanlah Allahumma ja'alni min ummati Ahmad. Ya Allah, jadikanlah saya termasuk umatnya Kanjeng Nabi. Lah, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah taala mengatakan, "Enggak, itu sudah ketentuan saya." Mereka itu adalah umatnya Kanjeng Nabi dan mereka memiliki keistimewaan seperti itu dan saya sudah menjadikan engkau sebagai nabi. Fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Dan bersyukurlah kepadaku terhadap ketentuan yang sudah aku tentukan, wa kum minasyakirin, dan bersyukurlah. Artinya apa? Tidak bisa menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Walaupun beliau tingkatannya sudah nabi, tapi beliau kepingin menjadi umatnya Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena amalnya sedikit tapi pahalanya banyak. Ya, ini baru mandi, belum yang lain itu. Belum yang lain, kalau kita menuju ke masjid itu pahalanya juga banyak. Kita iktikaf juga duduk itu sudah dapat pahala wajib, nazar iktikaf. Ini diantara ladang untuk kita menjadi pahala. Ad-dunya mazra'atun akhirah. Kata Kanjeng Nabi, dunia itu adalah ladang untuk kita mendapatkan akhirat, bekal untuk akhirat. Ya, diantaranya ini mandi kebiasaan yang menjadi ibadah. Seperti tadi kan ada ibadah, ada adah. Ada ibadah, kalau itu jelas berpahala. Tapi kalau adah itu apakah bisa menjadi pahala? Bisa. Tapi diubah dengan niat tadi. Dengan niat tadi. Ghuslu. Yang ketiga adalah ghuslu ghasilil mayyit. Ghuslu ghasilil mayyit. Yang ketiga adalah mandinya orang yang memandikan mayit. Jadi setelah dari pihak keluarga atau siapapun yang memandikan mayit, maka dia disunahkan untuk mandi setelah selesai prosesi memandikan mayit. Misalnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia. Kemarin terakhir Bapak Sinten Said Suyana ya, rahimahullah, semoga Allah merahmati. Dan yang disunahkan untuk dimandikan. Di antara hal-hal yang wajib untuk mandi itu adalah al-maut. Yang pertama adalah al-janabah. Janabah, kemudian haid, kemudian nifas, kemudian setelah itu adalah al-maut. Mati itu adalah hal-hal yang menyebabkan orang itu harus mandi. Tapi bukan mayitnya yang mandi. Wajib bagi orang hidup untuk memandikan mayit. Kalau kita jenabat, saya jenabat, ya saya yang mandi. Orang perempuan fulanah Zainab misalnya, Zainab dia yang haid, ya dia yang mandi. Nah, orang nifas habis melahirkan, dia ada hadas besar, kemudian setelah putus darahnya, dia diwajibkan untuk mandi. Jadi dia yang mandi. Tapi kalau mayit sudah mati, al-maut itu juga asbabul ghusl. Sebab untuk diwajibkan mandi. Siapa yang mandi? Apakah mayitnya sendiri yang mandi? Yang mandi? Tidak. Orang yang hidup itu diwajibkan untuk memandikan si mayit. Nah, orang yang memandikan mayit itu disunahkan setelah selesai melaksanakan prosesi pemandian. Memandikan mayit, maka dia disunahkan setelah itu untuk mandi sunnah. Walau kanal mayyitu kafiran, walaupun mayitnya itu, jenazahnya itu, kalau orang di luar Islam bukan jenazah namanya.
orang ya mayit gitu aja, mayit kafir, walaupun mayitnya itu kafir, walau kanal mayyitu kafir, walaupun orang mayitnya itu orang kafir. Jadi misalnya ada satu daerah yang di situ orang mayitnya itu orang non Islam, ya. Kemudian kebetulan yang memandikan adalah orang Islam, karena tidak ada yang bisa, mungkin, ya. Karena tidak ada yang bisa. Kemudian setelah dia melaksanakan pemandian mayit, dia tetap disunahkan untuk mandi. Bukan berarti orang yang matinya itu orang Islam, kemudian yang memandikan orang Islam itu mandi, terus orang kafir yang mayit kemudian dia tidak disunahkan mandi, tidak seperti itu. Ini mutlak mayit walaupun dia orang kafir, muslim atau kafir, tetap dia disunahkan untuk mandi, ya. Walau kanal ghasilu haidun au nufasa, walaupun yang memandikan mayit tadi orangnya haid, sedang haid, atau orang sedang bernifas, ya, sedang haid atau sedang nifas. Jadi mayitnya perempuan, kemudian memandikan perempuan, maka yang memandikan tadi itu tetap disunahkan untuk mandi walaupun dalam keadaan haid atau nifas, seperti halnya tadi pada saat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, walaupun haid tetap disunahkan untuk mandi walaupun dia tidak ikut sholat, tetap disunahkan untuk mandi, nggih. Wa yakhruju waqtuhu bil i'radhi anhu, dan kapan waktu mandinya orang yang memandikan mayit itu berakhir? Bil i'radhi anhu, pada saat dia sudah selesai mandi, sudah selesai mandi, ya sudah. Setelah itu tidak disunahkan lagi. Ya. Kemudian yang keempat ar-rabi', ya, yang pertama tadi mandi Jumat, yang kedua mandi sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, yang ketiga adalah mandinya orang yang memandikan mayit. Kemudian yang keempat adalah ghusl istisqa, mandi sebelum melaksanakan sholat istisqa. Napa sholat istisqa niku? Yaitu adalah sholat untuk meminta hujan. Jadi wonten syariat Kanjeng Nabi, di syariat kita, di syariat Islam itu ada yang namanya sholat istisqa. Napa sholat istisqa niku? Sholat untuk minta hujan. Misalnya sudah lama musim kemarau, kemudian pemimpin menginstruksikan untuk melaksanakan sholat istisqa, maka semua rakyat disunahkan untuk mentaati pemimpin tadi untuk melaksanakan sholat istisqa. Sholat istisqa adalah sholat untuk meminta hujan. Wa yadkhulu waqtuhu idza kana munfaridan inda iradatis shalah. Jadi sholat istisqa itu boleh sendiri, boleh berjamaah, tapi utamanya tetap berjamaah. Kenapa? Karena kalau orang berdoa niku kaidahnya kalau bareng-bareng itu ijabahnya itu besar. Orang kalau berdoa, apalagi kata ulama, kalau ada jumlahnya 40, itu pasti diijabah. Kenapa? Katanya ulama itu wali itu ada yang beliau tahu kalau beliau itu wali, dan orang itu tahu kalau beliau itu wali. Wali itu ada macam-macam. Ada wali itu beliau itu tahu kalau beliau wali, tapi orang lain pun tahu kalau beliau wali. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau tahu kalau beliau wali. Dan kita semua tahu, bahkan yang tidak sezaman itu tahu kalau beliau itu adalah waliullah. Orang yang dicintai oleh orang yang dekat sama Allah. Semalam itu beliau sholatnya sampai 1000 rakaat. Kita aja 2 rakaat, 4 rakaat bumbuan gitu. Beliau sampai 1000 rakaat. Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata beliau, wali-wali kabeh itu ndek isar kabeh. Wali-wali. Jadi guyonan wali itu beda sama guyonan kita gitu. Masya Allah. Seperti Mbah Hamid Pasuruan. Beliau pernah didatangi sama salah satu kerabat beliau, dan beliau sama-sama waliullah juga. Sama waliullah. Lah, kerabatnya ini itu sedang butuh uang.
sedang butuh uang, kalau nggak salah nominalnya 300.000. Beliau butuh, pokoknya butuh banget. Tapi pada saat itu beliau tergerak hatinya untuk ke Mbah Hamid Pasuruan. Tapi yang ziarah ini tetap kerabatnya beliau, dan beliau itu waliullah, tapi nggak ada yang tahu. Kalau kita kan tahu ya, beliau Mbah Hamid Pasuruan waliullah, dan semua orang tahu kalau beliau itu waliullah. Kemudian beliau sowan. Beliau sowan, kemudian beliau datang, kemudian sapaannya itu ya kayak keluarga, bukan kayak orang awam sowan ke beliau terus nggih ya iya oke. Wonten apa? Nggih mboten. Jadi ya sapaannya ya seperti biasa lah, seperti ngobrol. Kalau nggak salah pernah kami ingat itu beliau adalah pamannya Mbah Hamid Pasuruan. Jadi beliau Mbah Hamid itu di Jambal. Mit ya apa mit kabarin mit? Ya apa kabarin mit? Alhamdulillah nggih ngeten iki. Iya. Iya, aku butuh duit saja. Aku butuh duit aku. Oh nggih pinten? Aku butuh 300.000. Oh nggih sekedap nggih. Nggih sekedap. Ya Hamid melebet ten dalem. Lebet sepertinya nggih salat ya Allah. Wonten sederek mriki wonten duwe nyuwun hajat. Ya Al-Fatihah sampun. Dereng balik ten Bali nggih ten ruang tamu niku wonten tiyang wonten tamu malih. Ada tamu lagi. Ada tamu, kemudian pamannya tadi napa tanya. Badhe sowan nggih? Nggih. Yai wonten. Wonten, tapi tasih di dalam Yai. Oh, nggih pun saya buru-buru niki. Kula nitip nggih ten Mbah Hamid. Nitip napa niki? Amplop. Oh, nggih. Kula kesusu kula. Oh, nggih pun monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngoten-ngoten di anu apa? Ya Hamid medal malih. Apa? Pripun ini? Pripun? Alhamdulillah. Sampun ngapunten saya tinggal ke dalam. Oke. Kalau tinggal ke dalam. Enggak apa-apa. Mang ono tamu. Tapi kesusu wonge. Kesusu. Nggih, kesusu. Terus nitip napa? Nitip iki. Pun damel jenengan. Iki koyoke dhuwit iki. Dhuwit. Buka ya enggak apa-apa ya, dibuka. 300.000. 300.000 pas. Alhamdulillah wis hajatku wis terkabul berkata sampean. Ya saya tak mulih. Pun ngoten mawon pun. Ngoten mawon. Masyaallah. Gene para wali Allah. Nah, niku wonten wali yang tahu kalau dia itu wali dan orang lain itu enggak tahu kalau dia wali. Ya, seperti sedereknya tadi itu, seperti saudaranya. Ada yang beliau enggak tahu wali, seperti ada yang beliau wali, beliau itu tahu kalau dia wali, tapi orang lain enggak tahu. Seperti itu saudaranya, pamannya Mbah Hamid Pasuruan itu. Yang kita kenal yang Mbah Hamid Pasuruan. Tapi saudaranya enggak tahu. Padahal juga ada yang wali, tapi orang lain enggak tahu. Hanya sedikit yang tahu. Ya. Ada wali, dia itu enggak tahu kalau dia itu wali. Tapi orang lain pun enggak tahu kalau dia wali. Berkah doanya itu diijabah, semuanya diijabah. Nah, kata yang ulama itu ada yang mengatakan 40 jumlahnya. Kalau 40 jumlahnya, kalau orang itu sudah doa, maka diijabah oleh Allah. Dia diijabah. Berkah doanya diijabah karena kekhusyuannya, karena keikhlasannya. Mungkin dia di sisi Allah, dia adalah wali Allah. Orang yang dekat sama Allah. Mungkin setiap malam dia itu nangis sama Allah, dia beribadah, dia dekat sama Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian dia itu minta sama Allah, dia kumpul sama orang, kemudian doanya diijabah sama Allah. Berkah doanya dia diijabah sama Allah, semuanya diijabah. Ya, ini termasuk wali Allah yang beliau sendiri tidak tahu dan orang lain pun tidak tahu. Ya, itulah kita dianjurkan untuk selalu husnudzan sama orang lain. Selalu husnudzan sama Allah. Ya.
Kata Rasulullah SAW, la syai'a afdalu minhuma husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Tidak ada amal yang lebih afdal dari dua, yaitu satu husnudzan sama Allah, yang kedua adalah husnudzan sama hamba Allah. Dan itu sulit ya. Dan itu sulit, sangat sulit sekali. Okay. Tapi kalau kita berlatih, insya Allah Allah Ta'ala memudahkan, berikan taufik dan petunjuknya. Ya. Wa yadkhulu waqtuhu, ghusl istisqa ini adalah termasuk doa bareng-bareng. Wa yadkhulu waqtuhu, dan waktunya itu masuk idza kana, kalau dia sholat sendiri, inda iradati sholat, ketika dia kepingin sholat. Ya, terserah itu sholat istisqa, tapi di waktu yang dibolehkan untuk sholat ya. Kalau pada asar sama pada subuh itu tidak diperkenankan. Karena tidak boleh waktu habis subuh dan habis asar. Pagi jam 9 habis duhur juga boleh, sebelum duhur boleh. Boleh. Kalau sendiri boleh. Wa idza kanati sholatu jama'atan. Nah, kalau misalkan jamaah ya, mandinya orang yang sendirian tadi ketika dia mau sholat. Ketika dia mau sholat, dia disunahkan untuk mandi. Wa idza kanati sholatu jama'atan. Kalau sholatnya itu berjamaah, kapan waktu mandi istisqanya itu disunahkan? Inda ijtima'in nas, ketika orang-orang bersiap-siap untuk mau berkumpul di satu tempat. Misalnya dari Pemkot dari atas, dari Menak misalnya, dari Menak, semuanya dihimbau untuk melaksanakan sholat istisqa. Misalnya di Kabisrapa mau melaksanakan sholatnya di Masjid Siratul Mutakin, berarti kita laksanakan waktu sholat istisqa jam 1 habis duhur, jam 12 nih. Jam 12 lah katakan, karena zuhurnya jam 11:30. Jadi kita laksanakan setelah zuhur jam 12. Okay. Jam 12. Berarti kita disunahkan ya sebelum jam 12 itu. Misalnya orang persiapan jam 11:30 habis zuhur ya. Berarti sebelum zuhur itu sekalian ya, jam 11:15, jam 11 itu sudah sunahkan sudah. Bukan pengumumannya kemarin, tapi mandinya jam 7. Pengumumannya kemarin, Kamis misalnya, dihimbau untuk melaksanakan sholat istisqa. Kemudian sholat istisqanya sekitar habis Jumatan ya. Habis Jumatan itu jam 12 lah katakan, jam 12 atau jam 12:04. Jam 12:04 kita melaksanakan sholat istisqa. Maka sholat istisqa dilaksanakan jam 12:15, kemudian dia melaksanakan mandi sunnahnya itu sebelum ke masjid. Jadi dia bisa double waktu sholat Jumat, sebelum sholat Jumat, dan juga mandi istisqa. Ya, atau jam 9 misalnya. Jam 9 kita laksanakan jam 9, karena ini sudah terik, matahari sangat panas, kita butuh air. Jam 9 kita laksanakan sholat. Maka sunnahnya ya sebelum, bukan jam 5. Bukan jam 5, tapi jam 8:30, jam 9:15 itu sudah disunahkan untuk mandi istisqa. Mandi istisqa. Inda ijtima'in nas wa yakhruju waqtuhu, dan kapan mandi istisqa itu berakhir? Kapan waktunya? Wa yakhruju waqtuhu bi fi'li shalah. Bi fi'li as-shalah. Mandi istisqa itu habisnya adalah pada saat habis sholat. Jadi habis sholat, katakan sholatnya 15 menit atau 20 menit sholat, kemudian setelah sholat sunnah istisqa, mandi istisqa itu sudah selesai, tidak disunahkan lagi. Jadi mandi sholat istisqa itu hanya 1 kali sebelum sholat itu saja. Jadi yang lebih luas itu ya itu tadi, sholat sebelum sholat Idul Adha, hari Idul Adha, hari Raya Idul Adha, dan hari Raya Idul Fitri, itu sampai maghrib. Tapi kalau ini waktunya terbatas, seperti sholat Jumat tadi ya. Kemudian itu sholat ghuslul istisqa, mandi sebelum sholat istisqa. Mandi sholat istisqa. Belum pernah nih sholat istisqa, belum pernah. Dulu kami pernah waktu tahun berapa ya? 2019 kalau ada 2018.
Nggih. Itu kan kemarau banget. Ya, kita sholat istisqa, dan kita sholat istisqa kita laksanakan menjelang siang sekitar jam 9, jam setengah 10, ya, jam setengah 10. Bahkan di kitab-kitab fikih itu dikatakan kalau orang sholat istisqa itu apakah sunnahnya pakai ini, pakai sarung? Enggak. Yang penting misalnya orang ojol atau orang pedagang-pedagang itu yang di pinggir jalan, yang UMKM, yang jualan jempol, jualan pentol gitu ya, mau ikut sholat istisqa ya di lapangan, misalnya di lapangan Rampal misalnya, semuanya disunahkan untuk ikut dalam keadaan apa? Dengan pakaiannya, pekerjaannya itu disunahkan. Jadi tidak harus dia jualan jempol di Rampal, rumahnya di Jodipan. Jadi dia harus ke Jodipan dulu pulang. Enggak perlu. Yang penting pakaiannya suci nggih. Celana suci, kaosnya suci, kaosnya suci, itu boleh ikut, boleh melaksanakan. Atau misal bawa ganti, ya sudah, kalau misalnya gini najis, bawa gantinya itu misalnya dia nunut ke masjid itu di mana, ya, untuk ganti baju dan untuk wudhu tidak apa-apa. Disunahkan untuk memakai pakaian yang dia pakai. Disunahkan sholat istisqa. Kenapa? Karena semuanya itu minta penghambaan itu lebih besar daripada kita itu pakai ini. Kalau sholat jamaah memang kita disunahkan untuk pakai pakaian rapi. Tapi khusus istisqa itu kita disunahkan untuk melaksanakannya dengan baju seadanya. Nggih. Orang becak, bentor, ya udah pakaian itu. Asal suci nggih. Tapi kalau najis nggih enggak bisa, harus ganti. Najis dipakai enggak asal salatnya. Asal suci dan pakaiannya pakaiannya itu suci, bisa digunakan untuk sholat, silahkan. Khusus istisqa saja nggih. Istisqa saja yang disunahkan seperti itu. Kemudian yang kelima adalah monggo. Jadi saya bilang mandi tadi dua dijadikan satu ya. Nggih. Niat nggih. Sholat subuh sama niat sholat itu ada. Nah, sekarang 4 dijadikan satu apa boleh? Tapi niatnya seperti apa? Jadi niat mandi malam Jumat, niat mandi sholat malam, niat mandi sholat subuh, dan niat mandi sholat Jumat. Sholat boleh. Boleh. Lafalnya bahasa Indonesia mawon pun bebas. Mboten napa-napa. Nggih, niat misalkan mau sholat pas Idul Adha katakan deh, sebelum Idul Adha kemudian dia mau sholat, ini mandinya kapan nggih? Malam nggih. Mandi malam Jumat. Pas besok ini contoh ya, malam Jumat. Nggih. Malam Jumat karena startnya itu sebelum Idain ya, sebelum Idain, dan kalau mau digabung lebih baik setelah subuh. Karena kalau sebelum subuh itu waktu Jumat belum masuk. Jadi kalau mau digabung setelah subuh. Karena waktu Jumat itu setelah subuh. Memang kalau mandi Idul Fitri dan Idul Adha itu lebih luas gitu. Mulai tengah malam sampai maghrib. Tapi kalau Jumat beda kisah ini. Itu kan setelah subuh gitu. Setelah subuh sampai waktu berangkat Jumat. Jadi disiasati kalau mau mandinya satu dan pahalanya banyak tadi, ngikut. Jadi waktu sholat, niatnya sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu ngikut ke Jumat. Waktunya nggih. Jadi lebih baik seperti itu. Jadi biar dapat semua, itu mandinya setelah subuh, antara subuh sampai pelaksanaan sholat Idul Adha. Biasanya jam 6 nggih. Jam 6 berarti kalau sekarang itu habis sholat subuh itu kan sekitar jam 5 kurang 10 gitu. Sekarang itu jam 4.47. Ya, jam 4. Malam Jumat ya berarti tidak perlu mandi.
Malam Jumat. Malam kita mandi besar. Malam Jumat mau mandi besar. Oh, pas hari Jumat. Nggih. Itu gimana? Mandi Oh, pas hari Jumat. Iya, malamnya itu kan malam Jumat. Nggih. Mandi besar. Mandi Jumat. Mandi niat sholat. Niat sholat. Malam, niat sholat subuh dan niat sholat. Wah. Sholat itu. Nggih. Ini sholat jenazah 2 kali. Iya. Ya 2 kali mandi malian. Mali 2 kali mandi malian. Karena waktu sholat Idul waktu sholat sholat Jumat itu masih belum masuk. Karena maksudnya itu pada saat habis subuh gitu. Habis subuh. Gini. Sambil kami carikan pendapat yang membolehkan mandi Jumat itu di tengah malam. Sementara ini itu disiasatinya berarti mandi jenabat dengan mandi Idul Adha gitu. Idul Adha. Berarti nanti pada saat mau Jumatan mandi lagi. Karena kan boleng itu juga penggawean juga gini kan juga keringetan lagi. Berarti nanti mandi lagi. Nggih. Insyaallah ngoten nggih. Insyaallah ngoten. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.